Jadi yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Zainal Arifin Hussein SHMH. Ternyata beliau justru memberikan keterangan ahli yang keahlian beliau, pendapat-pendapat beliau justru menguatkan gugatan kami. Terima kasih Pak Profesor. Yang mulia kami menghadirkan ahli Prof. Zainal dalam kapasitas untuk menjelaskan terkait dengan kompetensi absolut yang mulia. Oke. Apakah tindakan tadi, maksud saya bertanya, masih terkategori harus masuk ke petun, atau ini sebenarnya hal yang terpisah berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat? Ya, saya kira itu masuk dalam kontrak overhead. Jadi perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara. Itu. Pejabat negara? Ini pejabatnya sudah mengakhiri tindakannya, sudah dibatalkan, selesai. Nah, pihak swasta yang mendapatkan fasilitas dari petun tadi masih melanjutkan. Apakah ini tindakan pejabat negara juga? Oh, yang Anda ini saja. Itu, iya. Mohon maaf yang mulia. Tanggapan saya itu karena ada kebijakan dari pejabat atau negara. Karena itu Namun demikian, perbuatan sebagaimana diuraikan di dalam konsiderat pidana adalah merupakan perbuatan orang tersebut ketika menduduki jabatan publik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 23 sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu tentang pengajuan ahli dari tergugat 6 Airlangga Hartanto, yang tentu pengajuan ahli Profesor Zainal dari Muhammadiyah ini sepertinya menurut kita semua ini kok malah mendukung dalil-dalil kita. Mungkin siapa yang mau duluan ini menjelaskan? Bang Juju ya? Bang Juju, silakan. Geser aja Bang Jujunya, soalnya nanti nggak dapat view-nya. Oh, nah, Bang Jujunya yang geser. Tukar tempat aja. Tukar tempat. Sorry. Iya. Ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti apa yang dibawakan oleh rekan Azam tadi, bahwa hari ini agenda kita menghadirkan ahli ya, ahli ya kan, dimana tadi diungkapkan oleh ahli itu bahwa seolah-olah sebagai pribadi saat ini Joko Widodo sudah tidak menjabat presiden lagi, maka statusnya adalah sebagai pribadi, kan begitu. Nah, tadi diungkapkan oleh beliau secara tidak langsung bahwa Joko Widodo itu secara pribadi punya hak itu memberikan keterangan dan kesaksian apapun ya, terutama tentang tentang kasus kita, ada kasus Pondok Indah Kapuk 2 sekarang ini. Oleh karenanya, karena persoalannya yang dipersoalkan oleh tim hukum dari Airlangga Hartanto ya, dengan tim hukum dari Jokowi dan yang lain-lain itu, mereka mencoba mengarahkan bahwa kasus kita ini adalah bagian dari domain TUN ya, artinya Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTTUN, begitu, seperti itu. Mereka mencoba mengarahkan itu. Jadi seolah-olah apa yang sudah kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah secara absolut hakim tidak berwenang ya. Jadi kesannya mereka mengarahkan agar gugatan kita itu ditolak, kan seperti itu. Nah,
Nah ini kan lucu. Sementara rekan Khosudin sudah menanyakan yang arahnya sebetulnya ke pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum terhadap kasus kita ini, sehingga sebetulnya sudah jelas lah ya, sudah jelas ke perbuatan aguan ya Pondok Indah Kapuk, PT Pondok Indah Kapuk itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum, di mana terjadi pelanggaran hukum pada masyarakat di Pantai Indah Kapuk itu ya, Tangerang ya, terutama ya wilayah Tangerang, terhadap lahannya dan tanahnya ya, pengusiran, intimidasi dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari pelanggaran perbuatan PMH, perbuatan melawan hukum pasal 1365 itu jelas. Jadi artinya kesimpulan dari ahli dari pihak tergugat ya, itu menurut saya sangat tidak memenuhi syarat lah, tidak sesuai dengan apa yang mereka buktikan. Dan kita berharap bahwa untuk selanjutnya mudah-mudahan di putusan setelah berikutnya dari pihak majelis hakim akan menilai gugatan ini secara objektif ya, secara objektif, dan kita bisa melanjutkan kasus ini sampai dengan pokok perkara persidangan. Oke. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan dilanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 23 Juni 2025 kita baru aja selesai menghadiri sidang gugatan kepada Pantai Indah Kapuk, dan ada 9 tergugat di sini. Hari ini para tergugat mengajukan ahli, tergugat 6 ya yang mengajukan ahli. Jadi dalam keterangan ahli tadi seperti ditanyakan oleh rekan kami, kalau dalam perkara ini perkara PMH ya, perbuatan melawan hukum, ahli mengatakan untuk satu tergugat itu hanya untuk satu aja, tapi dikatakan kalau di situ, kalau ini di sini pengadilan ini tidak berwenang di situ. Cuman tapi terakhir juga disampaikan oleh ahli kalau ini adalah bagian dari satu bagian ya, satu kesatuan ya, dari 9 tergugat itu, ini adalah bagian satu tergugat, sehingga tidak mungkin juga konsep unity of split itu diberlakukan mutlak. Jadi ada kemungkinan sidang ini juga bisa dilanjutkan, nanti tergantung putusan dari majelis hakim. Saya pikir itu mudah-mudahan putusan selah yang nanti akan didapat pada tanggal 7 Juli nanti, kita tetap bisa menyaksikan proses pembuktian daripada sidang yang sudah sekian lama terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Mbak Susi dulu masuk. Mbak Susi. Geser di tengahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami terdahulu bahwa memang sebetulnya pengajuan ahli itu untuk di awal ini sebetulnya memang tidak lazim, karena biasanya itu dalam pengajuan ahli itu dalam pembuktian. Tapi karena kami ini kooperatif dan kami tidak ingin berdebat panjang lebar, semua kami serahkan kepada pihak pengadilan, dan pengadilan mengakomodir, kami ikutin saja. Sebetulnya apa yang disampaikan tadi oleh ahli sudah jelas, ada kompetensinya yang dipermasalahkan sama PET 6 ya, itu bahwa kalau menurut asumsi kami bahwa itu akan melepaskan kewajiban dan tanggung jawab. Artinya apa? Bahwa di situ seolah-olah T6 itu sudah melakukan kebijakan itu berdasarkan basicing. Artinya apabila ada permasalahan itu pasti harusnya larinya ke TUN. Tetapi kan kami di sini tadi seperti yang rekan terdahulu sampaikan bahwa ini bagian dari satu kesatuan yang dimana tidak mungkin diseplit, bahwa ini memang satu kesatuan itu PMH, bahwa gugatan kita ini PMH karena apa, yaitu tadi orang yang sudah tidak menjabat otomatis atas nama pribadi, dan tempatnya ya memang di peradilan umum begitu. Jadi seperti tadi yang ahli sudah sampaikan, untuk mantan Presiden Joko Widodo itu dari pihak
kuasanya berharap dia akan dilepaskan karena kebijakan itu dilakukan ketika dia menjabat sebagai presiden. Itu asumsi kami ya, karena memang tadi dia menanyakan lah, untuk ketika dia sudah tidak menjabat, apakah masih tetap dilakukan di peradilan umum atau ditun. Dan tadi ahli sudah menjawab dengan tegas berkaitan dengan kebijakan ketika kita di dalam gugatan itu yang ditujukan adalah pribadi, maka tentu saja di peradilan umum karena dia sudah tidak menjabat lagi. Nah, apabila kita mempermasalahkan keputusannya, yaitu baru ditun, dan yang akan kita gugat pastinya presiden yang sekarang, yang menjabat sekarang. Jadi jangan beralih-alih atau berdalih atau mengalihkan tanggung jawab ya. Jadi kita semua di sini sudah memikirkan, sudah mempelajarin, tentu saja, apalagi koordinator sudah mempelajarin jauh-jauh hari atau jauh-jauh itu dalil-dalilnya sudah jelas. Jadi jangan coba-coba mengalihkan kepada majelis hakim untuk berpedoman kepada kompetensi relatif. Jadi dari di sini kami mohon pihak pengadilan tetap mempunyai mempunyai hak prerogatif untuk menentukan bagaimana nanti akhir dari putusan ini, apakah putusan salah atau apa, itu haknya dari peradilan. Kami serahkan kepada pihak peradilan, pihak majelis hakim, dan semoga beliau-beliau itu tetap istiqomah dan tetap mengedepankan keadilan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dio, lagi biar ada hijab. Ya. Jadi yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Zainal Arifin Husein SHMH. Beliau pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ternyata beliau justru memberikan keterangan ahli yang keahlian beliau, pendapat-pendapat beliau justru menguatkan gugatan kami. Terima kasih Pak Profesor. Profesional ya? Ya, dan beliau tidak kemudian bertindak tidak profesional ya. Mentang-mentang diajukan oleh tergugat 6 lalu membela tergugat 6. Enggak. Ternyata beliau memberikan keterangan pendapat sesuai dengan kapasitas beliau, objektif, proporsional, dan justru kami simpulkan menguatkan dalil-dalil gugatan kami. Dan tentu saja ini sejalan karena kita tahu bahwa LBH AP Muhammadiyah yang ditunjuk secara resmi oleh Perserikatan Muhammadiyah untuk mengadvokasi kasus PIK 2 itu benar-benar merasakan langsung, melihat dari jarak yang sangat dekat bagaimana kezaliman proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini terhadap rakyat Banten. Jadi nggak mungkin lah profesornya mau bertentangan dengan lembaganya. Jadi tadi kami semangat sekali ya memperdalam pertanyaan yang hasilnya justru menguatkan dalil-dalil gugatan yang kami ajukan. Yang kedua, adapun terkait substansinya itu adalah bahwa beliau justru menegaskan, nah ini kepada saudara Jokowi dan Erlangga Hartarto ya, justru kuasa hukum Jokowi yang bertanya ini namanya pertanyaan senjata makan tuan, ya, pengennya ya kuasa hukum Jokowi bertanya, loh itu yang digugat jangan Jokowi secara pribadi ya presidennya lah, hari ini Prabowo ya Prabowo lah yang digugat. Nah justru keterangan ahli tadi menyatakan kalau perbuatan itu digugat atas individu sebagai pribadi, sebagai warga negara, ya harus dibawa ke peradilan biasa. Jadi peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Karena salah satu tergugat itu yakni Antoni Salim domisilinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau ada beberapa tergugat, nah, di salah satu domisili sudah berwenang. Artinya apa? Justru menguatkan ya apa yang menjadi dalil-dalil kami, dan kami tegaskan memang kami tidak pernah menggugat presiden, tidak pernah menggugat menteri. Yang kami gugat pribadi saudara Joko Widodo dan saudara Erlangga Hartarto. Nah yang ketiga terkait substansinya adalah beliau justru menegaskan
bahwa dalam konteks keperdataan itu kan kita menggugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum. Sepanjang 3 unsur dipenuhi, maka ini layak untuk dikabulkan, walaupun mengabulkan atau tidak dikembalikan kepada majelis hakim. Apa unsur-unsurnya? Yang pertama ada perbuatannya, yang kedua perbuatan melawan hukum, yang ketiga merugikan, dan tiga-tiganya terjadi pada kasus proyek PIK 2. Perbuatannya apa? Di antaranya ya, ada 8 poin perbuatan yang kami jadikan dasar gugatan. Yang pertama, PIK 2 itu bebasin lahan berdalih PSN PIK 2 di hampir 9-10 kecamatan di Kabupaten Tangerang, bahkan ada yang di Tanara di Kabupaten Serang begitu. Padahal kalau merujuk kepada keputusan pembentukan PSN PIK 2 itu hanya di 1.755 hektar, berarti hanya di Kecamatan Kosambi saja. Lah ini perbuatan membebaskan lahan yang membuat rakyat takut, yang membuat rakyat kalau nggak dijual nanti takut digusur, nggak dapat duit. Akhirnya rakyat menjual murah dengan harga 50.000 perak per meter. Ancaman dong. Iya, ancaman itu perbuatan melawan hukum. Membebaskan lahan dengan dalih PSN padahal PSN-nya tidak di situ juga perbuatan melawan hukum. Ya. Melawan hukum di mana? Nah, melawannya dalam konteks keperdataan. Kalau kita bertransaksi itu kan harus dengan kesepakatan, asas fakta san servanda. Ya, kalau ada kesepakatan baru mengikat sebagai undang-undang. Kalau faktanya tidak ada kesepakatan, paksaan, bahkan ada penyelundupan hukum, dibodoh-bodohi, seolah-olah itu semuanya tanah di wilayah proyek PIK 2 itu PSN, padahal cuma 1.755. Nah, inilah yang kami masukkan kategori sebagai perbuatan melawan hukum. Merugikan, siapa yang merugikan? Ya jelas rakyat dirugikan. Belum lagi ya perbuatan-perbuatan yang lainnya, pagar laut, ya kan, akses ke laut menjadi terhalang, kan terbukti. Belum lagi kecelakaan yang menimbulkan kematian karena truk-truk beroperasi tidak sesuai jadwal. Nah, perbuatan truk-truk beroperasi tidak sesuai jadwal untuk menimbun proyek PIK 2 ini juga perbuatan yang melawan hukum, merugikan. Sungai-sungai ditimbun. Sungai-sungai ditimbun. Itu juga perbuatan ya yang melawan hukum dan merugikan. Mana ada rakyat gak merasa rugi? Kami ya sudah keliling di Banten, rata-rata mereka merasa dirugikan. Lautnya dipagari, merasa dirugikan. Sungai-sungai ditimbun, merasa dirugikan. Kemudian mereka juga dirugikan karena selama ini ternyata ditipu, dibohong-bohongi oleh oligarki PIK 2, oleh perusahaan PIK 2 milik Antoni Salim dan Aguan ini. Katanya, rakyat, ini adalah PSN, Proyek Strategis Nasional PIK 2. Jadi kalian harus jual ke kami. Ternyata bukan PSN. Dan tambahan ya, PSN-nya sendiri sudah dicabut. Dalam dua perspektif. Pertama, Presiden Prabowo Subianto tidak memasukkan PSN PIK 2 dalam PSN di RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, produknya Prabowo Subianto dari 2025 sampai 2029 ya. Ada yang sifatnya carry over, ada yang sifatnya baru. Semuanya ada 99 PSN itu tidak ada proyek PSN PIK 2, juga tidak ada BSD ya. Termasuk Rempang tidak ada. Artinya ini sudah dibatalkan. Termasuk Surabaya. Nah, yang kedua, bahkan ada yang spesifik ya menyatakan bahwa status PSN PIK 2 melalui regeling pengaturan yang diatur melalui lampiran yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Tapi ICMI-nya kayaknya ICMI Tangerang kalau nggak salah ya. Dan sudah dikabulkan, dibatalkan. Artinya stop ya? Ya harusnya di stop. Tapi sampai hari ini proyek-proyek Aguan jalan terus. Masih arogan. Pagar laut belum tuntas. Pembangunan jalan terus. Tanah-tanah masih terus diuruk. Ya, ini namanya jelas-jelas perbuatan melawan hukum. Memang ada unsur pidananya, tapi kami tidak masuk ke unsur pidana. Kami hanya fokus di 1365 KUH Perdata tentang adanya perbuatan melawan hukum yang itu jelas merugikan. Nah, selanjutnya saya juga ingin kutip pendapat Ali tadi begitu. Ali menyatakan teori beliau itu namanya, saya catatnya tadi, ketika sebuah gugatan itu ada sifat unity of split, jadi sesuatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya kan? Maka menurut beliau gugatan tadi ya sifatnya itu adalah batal demi hukum atau ditolak.
Jadi beliau tidak menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima atau dalam bahasa hukumnya adalah net on valid feklak atau NO. Artinya apa? Artinya memang hakim tidak berwenang untuk memutus di tingkat eksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang. Tidak. Artinya masalah itu harus diadili di pokok perkara nanti. Artinya apa? Justru menguatkan gugatan kita. Makanya ayo kita bareng-bareng awasi, jangan sampai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim-hakimnya terutama yang menangani perkara ini masuk angin. Dengan cara apa masuk anginnya? Ketika eksepsinya diterima berarti masuk angin. Seolah-olah ada ahlinya hanya untuk melegitimasi eksepsi, oh pengadilan tidak berwenang. Itu secara formal pengadilan harusnya berwenang. Karena pendapat ahli sendiri mengatakan hanya konsekuensinya ditolak. Berarti kan masuk pokok perkara nanti. Dan yang kedua, ketika saya tanya apakah harus demikian, ya dikembalikan kepada majelis hakim. Artinya ahli pun ya tidak terlalu pede dengan pendapat bahwa itu harus ditolak. Kembali memang kepada hakim. Karena begini, ada 8 poin perbuatan melawan hukum yang kami jadikan materi muatan gugatan kepada Aguan dan Antoni Salim serta yang lainnya. Jadi bukan hanya satu. Artinya apa? Kalau yang satu tidak dikabulkan boleh saja, bisa jadi yang 7 dikabulkan. Sehingga apa? Boleh jadi nanti putusan itu sifatnya dikabulkan tapi sebagian. Nah, setelah saya jelaskan dengan pertanyaan tadi kan ahli tidak bisa menampik begitu. Artinya yuk kita kawal bareng-bareng. Jangan sampai ada operasi penyelamatan Aguan di kasus ini dengan cara apa? Kita dipenggal, jadi putusan eksepsi kemudian diterima dan hakim menyatakan tidak berwenang sehingga perkara selesai. Nggak boleh. Kita harus ya mendapati kasus ini sampai pemeriksaan saksi karena saksi kita banyak yang kita persiapkan. Jadi kalau hakim ya kemudian memutus eksepsi diterima padahal ahli yang dihadirkan oleh tergugat 6 justru menguatkan materi gugatan kita bahwa ya gugatan perbuatan melawan hukum itu layak diperiksa oleh pengadilan negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berarti dugaan kuatnya hakim pengadilan ini masuk angin. Jadi harus kita kerokin nih ya. Kita kerokin terus biar nggak masuk angin nih ya. Kita kerokin. Ayo rakyat. Bawa minyak angin. Ya, rakyat bawa minyak angin, kita kerokin bareng-bareng biar kita rindu hakim-hakim yang benar-benar menjadi wakil Tuhan. Kita rindu hakim-hakim yang benar-benar bergelar yang mulia. Kita rindu hakim-hakim yang menegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup. Ada baik. Ya. Oke, kalau begitu sudah jelas semuanya. Sudah semuanya menjelaskan. Saya kira ada, masih ada. Oh, kalau ada ya silakan. Bukan mau ditutup. Oh, mau ditutup. Kalau mau di ini ya Ya, menguatkan. Menguatkan. Ya, sederhana dan jelas lah itu. Ini aja, harapan aja. Ya, harapan aja. Harapan aja. Karena Ini selaku prinsipal penggugat ini. Ya, harapan aja sebagai prinsipal penggugat. Harapannya terhadap gugatan Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah memasuki sesi ahli ya, tim ahli ya. Kita hanya ingin bahwa kalau memang benar negara sekarang ini harus hadir untuk kita, rakyatnya, dan apapun itu, hak kita itu memang harus dilindungi oleh negara. Jangan sampai negara itu kalah oleh oligarki. Ingat ya, kita selalu ingat, kalau kita lupa, kita ingat, kita lihat tembok kita masih ada gambar Garuda, belum menjadi naga, berarti kita adalah Garuda, dan bukannya naga. Masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab dari pemerintah sekarang dan menjadi itu negara. Ada yang mau ditambahin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk Pak Prabowo, Pak, tolong hapus negara dalam negara. PIK 2 itu negara dalam negara. Semua kejadian narkoba atau lainnya kejahatan tidak banyak orang yang tahu dari luar karena mereka membatasi orang-orang pribumi untuk masuk ke dalamnya. Satu. Terus kedua, Bapak tolong orang-orang yang terzolimi, tanahnya diambil, kembalikan segera ke rakyat. Sungai-sungai yang diuruk, sawah yang diuruk harus dikembalikan seperti semula karena itu merusak lingkungan, termasuk pohon mangrove yang hancur sebagai
untuk pembatas abrasi, mencegah abrasi itu harus dikembalikan seperti semula, dan nelayan-nelayan harus bisa berlayar mencari nafkah untuk keluarga mereka. Jangan biarkan rakyat menderita karena seorang Aguan atau Antoni Salim. Jadi kami berharap kebijakan Bapak untuk tetap NKRI, Garuda di dadaku, bukan naga, kami Garuda. Sekali lagi, merdeka Pak. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada ibu-ibu, rekan-rekan dan prinsipal juga yang sudah menyampaikan. Jadi saya ingatkan bahwa putusan Mahkamah Agung itu sudah firm bahwa dicabut semua izinnya, nggak boleh beroperasi. Artinya rakyat bisa melakukan apapun karena ada putusan Mahkamah Agung. Jadi nggak perlu ditakuti lagi ya. Kalau tetap Aguan JS ini atau oligarki melakukan itu, boleh dikawal sebisa-bisanya oleh rakyat, dilawan, nggak apa-apa. Karena itu ada putusan MA. Ya. Dan ingat tanggal 30 kita mengajukan kesimpulan yang menyeimbangi, walaupun itu bukan wajib, tapi penyeimbangan dari tadi yang diajukan oleh pihak tergugat 6 Airlangga, penyeimbangan soal ahli. Dan tanggal 7 baru nanti putusan antara. Semoga ini semua akan menjadi contoh jurisprudensi bahwa kebenaran, bahwa objektivitas hakim tetap terjaga, karena mutlak Allah melihat siksa Allah itu ada terhadap para hakim yang benar-benar masuk angin tadi. Dan ini tidak main-main, ini Al-Quran yang berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Garuda, bukan naga. Bukan naga. Siap. Garuda, bukan naga.